Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sazali Tutorial. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan e-learning. Nah, pertama kita mendapatkan link dari operator sekolah, kemudian kita masuk atau klik link tersebut dan maka tampil seperti yang tertera, yaitu e-learning, kemudian nama madrasah kita. Nah, di sini kita bisa masukkan username dan password yang kita dapat dari operator sekolah kita, kemudian klik login e-learning. Setelah login, maka kita akan disajikan dengan dashboard, yaitu terdapat forum, kelas online, kalender, komunikasi, notifikasi, absensi, guru online, siswa online, profil Anda, dan logout. Nah, di sini kita akan membuat kelas online. Kemudian kita klik kelas online, maka disajikan di kelas online tersebut yaitu ada tulisan buat kelas baru, dan di sini juga terdapat beberapa kelas yang sudah saya buat. Nah, jika kita buat kelas baru, maka di sini terdapat kelas untuk pilih kelas, yaitu kita pilih kelas, kemudian pilih rombel, kemudian nama kelas, contohnya kelas 7A Matematika. Kemudian kita buat deskripsi atau tujuan pembuatan kelas. Kemudian mata pelajaran, nah pilih mata pelajaran sesuai yang kita ampuh. Kemudian agenda, yaitu agenda pertemuan atau per semester. Kemudian kita klik buat kelas. Setelah kita klik buat kelas, kemudian di sini ada beberapa kelas yang sudah kita buat. Nah, di sini saya klik masuk di kelas bahasa Inggris 9B. Nah, di dalam kelas ini terdapat forum, kemudian timeline, kemudian kompetensi, KKM, RPP, bahan ajar, kemudian siswa, absensi, dan jurnal. Setelah itu kita klik kompetensi, maka disajikanlah di sini standar KI dan KD. Nah, di sini kita membuat kompetensi dasar, pengetahuan dan keterampilan. Nah, pertama kita klik yang seperti gambar pena tersebut, kemudian kita buat nomor KD-nya. Misal kalau di semester 1 berarti KD pengetahuannya itu nomornya itu 3.1. Nah, kemudian di urutan di KD tersebut kita buat 3.1 juga. Setelah selesai membuat nomor KD pengetahuan, maka kita klik di kompetensi dasar. Di bawah nomor urutan tersebut kita harus isi KD pengetahuan. Nah, KD pengetahuan ini bisa kita copy teksnya dari file yang ada di komputer atau handphone kita. Nah, setelah selesai kita membuat KD pengetahuan, maka kita buat lagi KD untuk keterampilan seperti yang kita lakukan. Pada KD keterampilan itu kita sama juga membuat nomor urut KD pengetahuannya, misal 4.1, kemudian di bawahnya itu kita klik lagi untuk menambahkan teks KD keterampilan yang bisa kita copy dari file yang ada. Kemudian setelah kompetensi yang harus kita lakukan di e-learning yaitu menentukan bobot KKM. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan dalam penggunaan atau membuat dan menentukan KKM. Nah, setelah itu kita dapat menentukan dari untuk KKM tersebut, yaitu seperti kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik. Nah, pada aspek yang dianalisis atau bobot ini, kita dapat menentukan kompleksitasnya itu tinggi, sedang, atau rendah. Nah, sesuai dengan
kondisi di sekolah kita masing-masing, seperti daya dukung juga, intake peserta didik, sehingga muncullah di KKM di sebelah kanan tersebut KKM yang sesuai dengan yang kita tentukan. Kemudian setelah membuat bobot KKM, kita harus membuat rencana pembelajaran atau RPP. Nah, dalam kelas ini Anda harus melakukan pertemuan dengan siswa kelas sebanyak 16 kali pertemuan. Setiap pertemuan dan materi atau topik bahasan mohon dimasukkan ke dalam tabel di bawah ini agar proses pembelajaran lebih terstruktur dan memudahkan Anda dalam menyampaikan materi. Nah, kemudian kita klik buat rencana pembelajaran. Setelah kita klik buat rencana pembelajaran, maka kita akan disajikan dengan window yang menunjukkan kita harus membuat hari atau tanggal, kemudian materi, KIKD, tujuan pembelajaran, metode, dan lain sebagainya. Nah, di situ kita isi. Setelah itu terdapat di tabel hasilnya seperti yang tertera di bawah ini. Kemudian setelah kita membuat rencana pembelajaran, maka kita harus membuat bahan ajar kelas. Nah, di sini untuk membuat bahan ajar kita bisa upload PDF, Word, foto, video, atau link dari video lainnya. Setelah bahan ajar kita sudah kita upload, maka kita bagikan ke siswa. Nah, di sini kita bisa bagikan sekaligus di kelas, di beberapa kelas yang kita ajarkan yang setingkat, misalnya materi Hope and Wish. Nah, di sini kita bisa bagikan. Kita bisa bagikan secara langsung, yaitu dengan mengklik beberapa kelas. Misalnya saya mengajar kelas 9, B dan C, maka saya bisa klik kelas B, kemudian saya klik kelas C. Maka bahan ajar itu terkirim di dua kelas tersebut sekaligus. Setelah membuat bahan ajar, maka kita klik lagi absensi di dashboard kelas, yaitu di sini daftar siswa tergabung pada bahasa Inggris kelas 9B, maka kita klik undang siswa. Kemudian setelah kita klik undang siswa, maka muncul nama semua siswa yang terdapat di kelas 9B. Nah, tapi belum kita undang ke kelas kita. Nah, tadinya di sini itu di aksi yang paling kanan ini sekarang bacaannya keluarkan karena siswa ini telah saya undang semua. Nah, jika belum kita undang, maka di sini bacaannya berwarna biru, yaitu gabungkan. Maka kita gabungkan satu persatu, atau nanti ada bacaan undang semua. Nah, maka kita dapat mengklik undang semua tersebut dan simpan. Nah, setelah kita undang semua dan pada jadwal pelajaran kita, misal bahasa Inggris hari Kamis, maka di sini contoh siswa itu telah mengklik absen, yaitu terdapat di nama atau di tanggal tersebut itu ada terdapat hari tanggal. Nah, ini adalah contoh siswa yang sudah absen atau mengklik absen. Nah, di sini maka tertera pada 22 Juli 2021 pukul 07.53. Nah, di sini berarti siswa tersebut sudah mengklik absennya untuk menandakan dia hadir di learning pada jadwal mata pelajaran kita pada saat itu. Kemudian setelah absensi, di sini terdapat jurnal. Jika kita klik dashboard kelas, nah di sini kita dapat menambahkan kejadian pada jurnal untuk catatan guru agar dapat dimonitor wali kelas dan guru BK. Kemudian setelah jurnal, maka di sini kita dapat membuat penilaian pengetahuan. Nah, kemudian kita klik buat penilaian pengetahuan. Nah, setelah itu kita dapat melihat tampilannya.
Yang pertama kita membuat pertemuan ke, pilih pertemuan keberapa, kemudian skema penilaian, pilih skema penilaian, di sini nanti ada pilihannya. Setelah itu kompetensi dasar, pilih KD atau kompetensi dasar, nanti tinggal klik karena di awal kita sudah mengisi kompetensi dasar. Setelah itu penilaian harian ke, pilih KD, PH akan dihitung otomatis. Kemudian KKM-KD dan keterangan penilaian, nah otomatis dari KD yang dipilih. Nah, untuk membuat penilaian keterampilan, maka kita klik yang tanda tambah, kemudian buat penilaian keterampilan. Nah, setelah itu tampilannya kita harus membuat skema penilaian, yaitu kita pilih skema penilaian, kemudian nama penilaian, misalnya praktik, proyek, atau dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita pilih KD, yaitu kita klik 4.1 KD keterampilan. Nah, setelah itu kita buat tanggal, kemudian batas pengerjaan tugas yang kita berikan. Setelah itu kita buat keterangan penilaian. Kemudian setelah membuat keterangan penilaian, kita dapat menggeser tanda yang ada di tulisan warna pink ini. Nah, itu jika tugas harus diupload oleh siswa melalui e-learning, silakan atur pengaturan ini apakah tugas diupload. Nah, itu untuk menyebutkan bahwa kepada siswa tugas harus diupload di e-learning. Untuk informasi tambahan, jika kita di dalam kelas online, kita masuk menu kompetensi, kemudian kita mau ke menu KKM lagi, nah maka kita bisa mengklik tanda atau ikon buku di samping bahasa Inggris kelas 9B ini untuk keluar dari setiap menu. Misalnya kita di menu kompetensi, kita mau keluar, mau ke menu lainnya, maka kita bisa klik gambar buku tersebut. Oke, itulah tutorial cara penggunaan e-learning secara rinci. Jika masih ada yang kurang jelas, boleh komentar di bawah deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.